Di dalam dunia supranatural itu ada istilah yang namanya tumbal, pemirsa. Apa itu tumbal? Apa saja jenis-jenis tumbal? Terus apa kegunaan tumbal tersebut? Simak investigasi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sudah tidak asing lagi di Nusantara ini akan adanya istilah tumbal. Yang paling sering kita dengar istilah tumbal ini pasti identik dengan yang namanya pesugihan, pemirsa. Sebenarnya dalam kacamata ilmu supranatural, tumbal bukan hanya dalam hal pesugihan saja. Nah, untuk itu mari kita bahas pengertian tumbal. Tumbal itu adalah suatu persembahan khusus yang fungsinya untuk menetralisir suatu tempat atau lokasi, atau mungkin untuk persyaratan mendapatkan sesuatu ya dari makhluk gaib. Nah, syarat di sini misalnya seseorang itu ingin kaya, maka makhluk gaib tersebut memberikan suatu syarat untuk ditukar dengan kekayaan tersebut. Macam-macam tumbal. Tumbal itu ada dua macam, yaitu tumbal dari jenis benda mati dan tumbal dari jenis benda hidup. Nah, untuk contoh tumbal benda mati yaitu pusaka, mustika, atau rajah atau asma, terus kemudian batu, air, garam, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berasal dari benda yang tidak memiliki roh alias benda mati. Nah, kemudian tumbal dari benda hidup yaitu terdiri dari tumbal tumbuhan, tumbal dari hewan, dan terakhir tumbal dari manusia. Nah, tumbal dari tumbuhan itu misalnya menanam tanaman keramat untuk menetralisir tempat angker, atau mungkin untuk pagar gaib. Nah, tumbuhan tersebut atau tanaman itu contohnya mungkin seperti bambu kuning, kemudian pohon delima, atau mungkin pohon kenanga dan lain sebagainya. Terus kemudian tumbal dari hewan, misalnya ya, itu tumbal kepala kerbau, terus tumbal kepala kambing atau sapi, lalu ayam hitam, kucing hitam, ataupun kambing gendit, ayam putih, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu hampir sama untuk menetralisir suatu tempat, terus kemudian bisa untuk pagar gaib, terus untuk pengasihan juga, atau bisa untuk mengikat pasangan. Kemudian yaitu tumbal manusia. Nah, untuk tumbal manusia ini yaitu pengorbanan untuk dipersembahkan kepada makhluk gaib ataupun jin ya. Tujuannya tidak lain, yang pertama untuk pesugihan, kemudian memperkokoh bangunan semisal mungkin gedung atau apa, terus kemudian untuk memperoleh ilmu hitam. Fungsi tumbal dari benda mati. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tumbal benda mati itu terdiri dari pusaka, mustika, garam, bisa batu, terus kemudian rajah ataupun asma, air, dan lain sebagainya. Tumbal ini berfungsi untuk berbagai macam. Contoh tumbal pusaka yaitu untuk menetralkan suatu tempat dari keganasan makhluk gaib. Hal ini terjadi pada zaman dulu, yaitu dilakukan oleh leluhur kita, beliau Syekh Subakir, ketika menumbali tanah Jawa. Nah, beliau menumbalkan di tanah Jawa ini sebuah pusaka khusus yang ditanam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Nanti pemirsa bisa cek di gunung tersebut. Tumbal tersebut dinamakan Kiai Sepanjang. Nah, di sana ada, nanti pemirsa bisa cek sendiri, itu sangat panjang sekali. Seperti bentuknya itu seperti makam, tapi sebenarnya itu bukan makam, tapi itu adalah sebuah pusaka. Kemudian selain tumbal pusaka ada tumbal rajah atau jimat ataupun asma. Hal itu biasanya dilakukan oleh praktisi supranatural
khususnya adalah yang beraliran ilmu hikmah. Tujuannya yaitu bisa untuk pagar gaib ataupun untuk jual tanah ya. Biasanya tumbal ini ditanam di sebuah pekarangan yang dimaksud. Kalau untuk pagar gaib biasanya ditanam di 4 penjuru pekarangan. Kalau untuk jual tanah biasanya hanya ditanam di tengah-tengahnya. Biasanya seperti itu. Begitu pula dengan tumbal air, garam, ataupun batu, itu hampir sama seperti itu. Fungsi tumbal benda hidup. Kita mulai dari tumbal yang berasal dari tumbuhan ataupun dari tanaman. Nah, ketika seseorang menanam bambu kuning, maka konon ketika bambu itu hidup dan subur, itu diyakini untuk menghalau energi-energi negatif, baik dari energi makhluk astral ataupun energi kiriman dari orang-orang jahat. Begitu juga mungkin untuk tanaman-tanaman yang lain itu hampir sama ya. Mungkin pohon delima ataupun pohon kenanga itu hampir sama seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbal hewan. Nah, tumbal hewan ini biasanya yang diambil adalah kepala hewan tersebut ataupun darah hewan tersebut. Contohnya penanaman kepala kerbau dilakukan di suatu pabrik ataupun perkantoran. Tujuannya agar pabrik atau kantor tersebut tidak diganggu oleh golongan-golongan jin fasik atau makhluk astral yang jahat, sehingga pabrik maupun kantor tersebut itu aman untuk ditempati. Tumbal kepala kerbau ini juga rutin dilakukan oleh masyarakat lereng Merapi, yaitu dilakukan setiap malam 1 suro. Tumbal kepala kerbau ini ditanam di puncak Merapi. Atau mungkin bisa ditanam di namanya adalah Pasar Bubrah kalau Anda pernah ke Gunung Merapi. Fungsi dari tumbal kepala kerbau ini yang pertama adalah untuk menjaga kestabilan alam agar gunungnya itu tidak bergejolak, untuk meredam amarah dari gunung tersebut. Kemudian yang kedua itu bisa untuk menetralisir jin-jin jahat yang ada di gunung tersebut sehingga tidak mengganggu masyarakat-masyarakat di sekitar Merapi. Kemudian tumbal manusia. Nah, tujuan tumbal manusia itu yaitu untuk persembahan kepada makhluk gaib golongan jin, yaitu jin-jin yang fasik, yang mana agar jin tersebut memberi kekayaan secara instan. Terus agar jin tersebut membantu usaha bisnis agar lancar jaya. Terus bisa juga agar jin tersebut memberikan sebuah aura khusus, yaitu aura awet muda kepada seseorang. Sehingga dengan hal-hal seperti itu, karir seseorang itu akan cepat sekali naiknya pemirsa. Sehingga seseorang menjadi kaya raya. Selain itu, tumbal manusia bisa digunakan untuk memperkokoh bangunan. Misalnya jembatan agar tidak roboh, agar kuat dilewati oleh truk-truk besar atau mobil-mobil besar. Terus kemudian bisa untuk tumbal sebuah gedung itu agar ketika gempa itu tidak ambruk seperti itu. Cara penumbalan manusia ini yaitu manusia itu disembelih ataupun dikubur hidup-hidup dalam suatu ritual tertentu. Sebenarnya untuk memperkokoh jembatan itu menurut ahli spiritual aliran kanan ya, ahli spiritual ilmu putih, itu bisa dengan tumbal kepala kerbau. Tetapi menurut kalangan spiritual jalur kiri, hal ini kurang efektif. Mereka lebih berpendapat tetap harus menumbalkan manusia. Nah, tumbal manusia ini sebenarnya sudah terjadi di zaman-zaman Belanda dulu. Mungkin kalau kalian punya indera keenam atau punya kepekaan-kepekaan spiritual, bisa merasakan mungkin di suatu jembatan atau apa. Nah, di situ ada energi-energi dari zaman dulu yang bisa dirasakan. Misi penumbalan manusia. Dalam tradisi ilmu hitam, untuk menumbalkan manusia itu sebenarnya tidaklah gampang pemirsa. Mereka biasanya itu ada yang memaksa terus menculiknya. Nah, setelah dipaksa diculik, kemudian manusia tersebut dieksekusi. Selain itu ada juga yang menumbali manusia itu dengan memberikan target yang ingin dijadikan tumbal itu dengan memberikan harta benda yang sangat banyak sekali. Contohnya dikasih uang banyak, dikasih mobil,
terus dibelikan rumah dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah tiba saatnya, manusia tersebut langsung dieksekusi. Untuk itu, kita perlu waspada mungkin kepada seseorang yang mungkin kurang kita kenal. Orang tersebut memberikan banyak uang kepada kita, mungkin fasilitas yang mewah-mewah, yang mana kalau kita rasakan, kita pikir-pikir itu kurang wajar sebagaimana umumnya. Nah, janganlah kita langsung menerima. Kita perlu selidiki dulu. Mungkin ada bos yang memberikan fasilitas yang mungkin tidak wajar kepada karyawannya. Maka karyawan tersebut sudah selayaknya harus waspada. Cara menghindari agar tidak menjadi tumbal ilmu hitam. Nah, untuk hal ini kita mengacu pada para praktisi ilmu jalur kanan, yaitu praktisi ilmu hikmah. Kita harus selalu berdoa dimanapun kita berada, pemirsa. Dan ketika kita melakukan apapun, maka kita juga harus tetap berdoa. Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kalau muslim. Kalau non muslim ya menyesuaikan saja doanya seperti itu. Selain itu juga kita harus istiqomah atau rutin menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah. Karena dengan ibadah tersebut akan terpancar nur ilahiyah yang sangat besar, sehingga nur tersebut ditakuti oleh jin-jin fasik. Terus kemudian alangkah baiknya kita juga pegang suatu zikir atau wirid tertentu. Misalnya mungkin kita memegang Al-Fatihah, yaitu rutin membaca surat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas dan lain sebagainya ya. Atau mungkin bisa mengamalkan Asmaul Husna secara rutin. Maka dengan begitu khodam-khodam ruhani dari golongan putih akan selalu menjaga kita, yang tentunya hal tersebut atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga semua penjelasan ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.